Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mewawancarai atau memberi arahan tentang Siapik kepada warung kelontong Neni. Jadi kami beranggotakan 3 orang. Dengan saya, Gus Syahab Masturin, rekan saya, nama saya Firman Triambudi. Rekan Saya Raffi Dayanakila. untuk profil nama usaha yaitu Warung Neni. Jenis usahanya itu di bidang perdagangan eceran atau di usaha retail. Nama pemiliknya sendiri yaitu Nusnaini. Alamat usahanya berada di Jalan Siworatu 2, nomor 2, Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Skala usahanya itu kecil. Dan jam operasional itu biasa buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Next. Selanjutnya masuk ke bagian deskripsi usaha. Jadi toko Kelontong Neni merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Lokasinya itu berada di Lampung, tepatnya di sekitar Universitas Lampung. Sehingga target pasarnya ialah mahasiswa kos dan masyarakat sekitar. Produk yang dijual itu meliputi berbagai sembako, rokok, hingga es krim. Sistem penjualannya itu masih tunai, dan pengadaannya itu biasa dilakukan melalui warung grosir. Usaha ini juga memiliki fasilitas seperti kulkas, etalase, dan rak untuk mendukung operasional. Next. Untuk target pasarnya sendiri, untuk toko kelontong Neni ini lebih sering ke mahasiswa kos karena lokasinya itu berada di sekitar Universitas Lampung. Selanjutnya, masyarakat sekitar lingkungan toko. Jadi, untuk masyarakat yang berada di sekitar Jalan Suwaratu 2. Terus pembelian harian karena kebutuhan bahan sembako ini kan sifatnya cepat dan praktis. Selanjutnya, konsumen dengan daya beli menengah. Jadi, lebih fokus ke konsumen yang targetnya menengah ke bawah. Next, oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk operasional permasalahan utamanya itu manajemen keuangannya tidak terstruktur. Jadi tidak ada pencatatan keuangan, usaha tercampur pribadi dan barang sering kosong dan juga barang dikonsumsi tanpa catatan. Selanjutnya untuk sistem keuangannya, toko kelontong Neni ini tidak ada pencatatan keuangannya, transaksinya tidak didokumentasikan, uang usaha tercampur dengan uang pribadi, tidak mengetahui laba atau rugi secara pasti, tidak ada kontrol stok barang, dan pencatatan dilakukan secara tidak teratur atau random. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Selanjutnya ada diagram Fishbone dari analisis permasalahan usaha warung nenek. Faktor yang pertama itu ada manusia. Di sini dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan keuangan. Tentunya tidak ada kebiasaan mencatat transaksi, tidak pencampuran uang pribadi dan uang usaha, dan yang terakhir itu konsumsi barang dengan oleh keluarga tanpa pencatatan. Yang kedua itu ada metode. Jadi tidak ada pencatatan keuangan sama sekali. Terus tidak ada standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya tidak ada sistem terkontrol arus kas. Dan yang terakhir tidak ada pencatatan ketersediaan barang keluar dan masuk. Selanjutnya itu ada faktor dari material. Stok barangnya itu tidak terkontrol. Yang kedua, beberapa produk sering mengalami kekosongan stok. Tidak ada pencatatan keluar masuk barang. Dan yang terakhir, konsumsi barang dagangan tidak dicatat sehingga kurang ketersediaan tanpa diketahui. Faktor selanjutnya itu adalah lingkungan. Nah, transaksi penjualan ramai sehingga pencatatan sering diabaikan. Fokus lebih pada pelayanan penjualan dibanding pencatatan. Selanjutnya ada perubahan kebutuhan konsumen. Itu mahasiswa kos yang dinamis. Yang terakhir itu ada persaingan dengan toko retail serupa di sekitar. Dan yang faktor terakhir itu adanya teknologi.
belum memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan digital seperti Siaplik, tidak menggunakan alat bantu digital dalam pencatatan transaksi, dan kurangnya literasi dan pemahaman teknologi bagi pemilik usaha. Nah, dampak dari fishbone ini yang pertama, pemilik tidak mengetahui laba atau rugi sebenarnya. Yang kedua, arus kas usaha tidak terkontrol dengan baik. Yang ketiga itu kesulitan dalam mengambil keputusan karena tidak ada data data yang akurat. Yang keempat, resiko kerugian tidak terdeteksi sejak dini, dan yang terakhir, kehilangan peluang penjualan akibat stok barang sering kosong. Baik, selanjutnya untuk tahap ini, kelompok kami telah melakukan pendampingan awal kepada pemilik UMKM dalam penggunaan aplikasi Siapik. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu masih berada pada tahap pengenalan di mana kami menjelaskan fungsi dasar aplikasi serta cara penggunaannya. Selain itu, kami juga udah mulai membantu pemilik usaha dalam menginput data awal, khususnya data produk yang dijual dalam aplikasi Siapik. Proses ini bertujuan agar nantinya pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Namun pada tahap ini pemilik UMKM masih mengalami beberapa kendala dalam memahami fitur-fitur yang ada, sehingga pendampingan akan terus dilakukan pada pertemuan berikutnya, agar penggunaan aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Oke, ini bagian dokumentasi. Jadi kita telah melakukan beberapa kali kunjungan. Ini ada bagian display produk yang tersedia di token ini. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.